بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Atorik yang memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia melalui channel kesayangan Anda Khairil Anas TV. Dalam edisi kali ini, kita mengawali celotehan kita dengan sejumlah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para pengikut setia LDII kepada para mantan pengikut LDII yang telah hijrah. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, kenapa sih kalian terus-menerus mengulas kesesatan LDII? Mengapa kalian sulit untuk move on? Dan berbagai bentuk pertanyaan lainnya yang mungkin berbeda konteksnya, namun tetap sama maksudnya, yakni mengandung pesan mereka tidak mau diingatkan, menolak untuk dinasehati oleh para mantannya. Yang mereka mau adalah putus hubungan, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi jalan untuk saling berdiskusi. Sahabat Khairil Anas TV, sesungguhnya yang mengetahui kesesatan, penyimpangan, dan segala bentuk kekeliruan pemahaman di dalam LDII itu tentu saja para mantan pengikutnya. Mengenai kesesatan Islam Jamaah, mengapa hal ini kita sampaikan, ma'asyiral muslimin? Karena atau kami yang dulunya yang mereka anggap orang-orang yang murtad dari Islam Jamaah menyampaikan itu, ya intinya apapun jalan kita usahakan ya untuk menyelamatkan saudara-saudara Islam kita yang masih terbelenggu dalam kesesatan Islam Jamaah. Saya Adam Amrullah, saya pernah di Islam Jamaah LDII bahkan sejak lahir, yang kalau di total 36 tahun, kelamaan ya. Nah, saya mengajak Anda semua, termasuk saya tentunya, yuk hidup yang sekali ini kita ikuti ajakan para nabi. Ya qaumi u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah. Kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mereka menguasai secara mendalam seluk-beluk ajaran dan amalan-amalan yang ada di dalam kalangan LDII. Terlebih yang keluar itu kebanyakan adalah para mubalik-mubaligot, pengurus organisasi, wakil keimaman, dan orang-orang yang terlibat langsung di dalam menyebarkan ajaran-ajaran ala LDII. Maka adalah sesuatu yang wajar apabila mantan pengikut LDII itu mengupas, mengulas, dan membeberkan segala bentuk penyimpangan di dalam LDII. Karena mereka semua pernah berada di dalam LDII. Justru yang aneh, apabila mantan pengikut LDII itu mengupas penyimpangan dan kekeliruan dari organisasi lain, karena mereka tidak pernah masuk bergabung di dalamnya. Mereka tidak mengetahui persis seluk-beluknya. Mantan LDII yang mengupas mengenai ISIS, Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain justru akan menimbulkan persoalan besar dan berpotensi besar akan melakukan banyak kesalahan. Karena mereka membahas sesuatu yang dia tidak ketahui dengan baik. Tetapi mantan LDII yang mengupas mengenai kesesatan dan penyimpangan LDII adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena mereka lahir, besar, dan tumbuh di dalam pengaruh ajaran dan praktek pengamalan ala LDII. Kami para mantan atau kami yang dulunya yang mereka anggap orang-orang yang murtad dari Islam Jamaah menyampaikan, ya intinya apapun jalan kita usahakan ya untuk menyelamatkan saudara-saudara Islam kita yang masih terbelenggu dalam kesesatan Islam Jamaah. Sehingga ketika mantan pengikut LDII memposting kesesatan LDII di media-media sosial atau
sejumlah mantan warga LDI mengupas berbagai bentuk penyimpangan LDI, maka itu bukan hoax, bukan dusta, apalagi dikatakan sebagai fitnah. Bukan sama sekali. Itu adalah fakta, sebab mereka adalah saksi, pelaku, sekaligus sebagai korban. Saksi yang melihat langsung proses pelaksanaan penyimpangan ajaran dan amalan-amalan yang sesat menyesatkan itu, pelaku yang sekaligus ikut terlibat dalam menyebarkan pemahaman menyimpang itu, sekaligus sebagai korban kezaliman dari para pembesar LDI yang mempersekusi, mengintimidasi, dan membuli para mantan yang ketahuan telah keluar atau hijrah dari golongan atau kelompok LDI. Mereka diintimidasi, dibully oleh para pembesar-pembesar maupun jamaah yang masih bertahan di dalam kelompok itu. Maka bila ada yang menyebut mantan LDI menyebar hoax, fitnah, atau kedustaan, atau mengatakan bahwa mantan-mantan itu keluar karena tidak paham LDI, maka sesungguhnya yang terjadi adalah, boleh jadi orang itulah yang justru tidak memahami apa itu LDI, untuk apa LDI itu dibentuk, dan penyimpangan apa yang disembunyikan di dalam LDI. Sebab kalau dia mengetahui serta paham betul tentang LDI, maka sudah pasti dia akan keluar meninggalkan LDI. Perlu diketahui bahwa tujuan para mantan pengikut LDI mengupas, mengulas, serta membahas mengenai kesesatan LDI, semata-mata tujuannya hanya satu: menyelamatkan saudaranya, kerabatnya, sahabatnya yang masih terjebak di dalam ketidaktahuan itu. Mereka tidak tahu sedang disesatkan. Mereka tidak sadar sedang menuju pada kebinasaan. Maka kewajiban para mantan pengikut LDI itu yang mengetahui keadaan, yang menyadari betul, memahami betul kondisi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Itu adalah kami para mantan atau kami yang dulunya yang mereka anggap orang-orang yang murtad dari Islam Jamaah menyampaikan itu. Ya intinya apapun jalan kita usahakan ya untuk menyelamatkan saudara-saudara Islam kita yang masih terbelenggu dalam kesesatan Islam Jamaah. Kita ambil satu logika kecil saja. Umpama kita sedang menuntut ilmu dalam sebuah universitas. Tiba-tiba kita menyaksikan semua dosennya, orang-orang berilmunya, mengundurkan diri. Dan yang tertinggal hanya mahasiswa-mahasiswa baru yang belum menguasai ilmu, keilmuan. Maka akal waras kita akan berkata, pasti ada sesuatu yang tidak beres di kampus itu. Bagi orang yang memiliki akal sehat, maka kecurigaannya akan muncul. Dan kecurigaan itu akan tertuju pada universitas tempat dia sedang belajar. Bukan kepada dosen-dosen dan para ilmuwan yang mengundurkan diri itu. Seharusnya demikian. Apalagi yang mengundurkan diri bukan hanya seorang atau dua orang saja. Kalau seandainya yang mengundurkan diri hanya seorang atau beberapa orang, maka mungkin benar apabila dikatakan bahwa orang-orang itu yang bermasalah. Tetapi fakta yang kita saksikan saat ini, ada ribuan orang yang keluar. Dan semua yang keluar itu adalah mereka-mereka yang selama ini tercatat sebagai mubalik-mubaligot senior, pengurus pusat, penerobos, dan orang-orang yang berada di lingkaran keamiran, bahkan setingkat wakil amir dan para paku bumi. Mereka adalah orang-orang yang berada di level atas. Maka sangat jelas bahwa dalam tubuh LDI ada sebuah masalah besar. Karena tidak mungkin mereka semuanya akan hengkang keluar kalau tidak ada masalah. Terkadang pula muncul pernyataan lucu dan nyeleneh dari para pengikut setia LDI yang masih bertahan, yang mengatakan bahwa yang keluar itu diibaratkan sebagai Ba'lam, diumpamakan sebagai ulamanya Nabi Musa. Apakah masuk akal? Bila Ba'lam jumlahnya ribuan, itu adalah sebuah perumpamaan yang jauh panggang daripada api. Dari banyaknya orang yang keluar meninggalkan sebuah perkumpulan, dan kebanyakan yang keluar itu adalah orang-orang yang telah lama berkumpul, berkecimpung di dalam perkumpulan. Mereka mengetahui betul apa dan bagaimana seluk-beluk perkumpulan itu. Maka dari situ saja kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada perkumpulan itu. Bukan orang yang keluar itu yang justru dinilai tidak beres.
Berbicara mengenai LDII yang ditinggalkan ribuan mubalik-mubalikutnya, ratusan orang pengurus organisasi dan perwakilan keimamannya, puluhan ulama pakubuminya, jelas menunjukkan bahwa LDII sedang dalam masalah. 2, 3. Cabut bayat. Cabut bayat. Cabut bayat. Ada akidah yang menyimpang di sana. Ada pemahaman yang dibelokkan dari koridornya. Ada praktik-praktik yang menyalahi syariat dan menentang sunnah. Dan sesungguhnya hati nurani itu tidak bisa didustai. Sesungguhnya banyak orang-orang yang mencoba bertahan di dalam LDII saat ini, di dalam hati nuraninya sedang berontak. Menolak doktrin-doktrin yang selama ini dicekokkan di dalam jiwanya. Namun, akal sehatnya belum mampu tergugah. Keberaniannya belum bangkit, sehingga mereka hanya mampu pasrah menerima keadaan. Dari redaksi Harilanas TV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kami mewakili segenap mantan mubalik-mubaligot, mantan pengurus organisasi LDII, mantan pengurus Senkop, dan Persinas Asad, serta wakil-wakil keimaman yang telah hijrah dari pemahaman LDII dan telah mencabut tali baiat dari imam besar LDII. Kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya karena telah ikut terlibat mengajarkan, menyebarkan, dan menanamkan pemahaman takfiri kepada para sahabat semua. Pesan kami kepada para mubalik-mubaligot yang masih bertahan di dalam sana, yang begitu bangga menyandang predikat sebagai pelurunya Bapak Imam, berhentilah dan jangan teruskan ajaran dan ajakan kalian. Sadarlah, misi yang kalian jalankan saat ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi itu sesungguhnya adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Berhentilah, karena itu membahayakan akidah kalian. Juga membahayakan keluarga, umat, dan masyarakat pada umumnya. Ajaran takfiri adalah ajaran yang memecah belah umat. Sikap kalian yang eksklusif, beribadah secara sembunyi-sembunyi, mengklaim masjid sebagai masjid milik golongan kalian saja, itu adalah benih-benih perpecahan yang bercirikan pemahaman teroris, yang mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Berhentilah dan kembalilah menyatu ke dalam pangkuan kaum muslimin yang mengajarkan persaudaraan. Persaudaraan dalam bingkai ukhuwah, yang bila kita tidak seagama atau tidak beruhuwah secara Islamiyah, kita beruhuwah secara watoniyah. Bersaudara karena sebangsa dan setanah air. Kalaupun tidak sebangsa dan setanah air, kita semua tetap sebagai satu saudara. Saudara dalam bingkai ukhuwah basoriyah. Bersaudara karena sama-sama tercipta sebagai insan, makhluk Allah yang bernama manusia. Barakallahu fikum. Sekian celoteha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.